Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir di vektor. Jadi ini materi terakhir kita di vektor, yaitu tentang proyeksi ortogonal vektor. Proyeksi ortogonal vektor ini sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah proyeksi vektor ortogonal, dan yang kedua adalah proyeksi skalar ortogonal. Nah, kalau kalian lihat nih, dua-duanya sama-sama ortogonal, tapi yang membedakan mereka adalah di kata yang tengahnya gitu ya. Yang satu bentuknya vektor, yang satu bentuknya skalar. Jadi nanti ini dinyatakan dalam vektor, berarti ada komponen-komponennya. Kalau dia di R2 berarti dia komponennya cuma 2, yaitu V1 dan V2. Tapi kalau dia di R3 berarti komponennya ada 3, V1, V2, dan V3. Nah, kalau skalar, seperti kalian tahu kalau skalar itu adalah berupa bilangan. Jadi skalar ini yang ditanyakan adalah panjang ya. Panjang dari skalar, sedangkan kalau vektor panjang dari skalar, panjang dari proyeksi ortogonal tersebut. Sedangkan kalau vektor ya komponen-komponennya dari proyeksi ortogonal tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengertian proyeksi ortogonal vektor. Misal, vektor A dan B adalah vektor yang tidak nol, dan titik awal kedua vektor berimpit atau dibuat berimpit. Vektor A dapat diproyeksikan secara tegak lurus pada vektor B, dan sebaliknya, vektor B dapat juga diproyeksikan secara tegak lurus pada vektor A. Jadi bisa bolak-balik ya. Misalnya kita proyeksikan vektor A itu secara tegak lurus pada vektor B, berarti ke vektor B. Itu juga sebaliknya, vektor B juga bisa memproyeksikan secara tegak lurus pada vektor A. Oke, kita lihat. Misalnya di sini saya punya vektor A, kemudian saya punya vektor B, ini saya buat berimpit ya, yaitu titik pangkal kedua vektor tersebut bertemu, sehingga dihasilkan sebuah sudut alfa. Nah, saya ingin memproyeksikan secara ortogonal atau secara tegak lurus dari vektor A ke vektor B. Berarti arahnya dari vektor A ke vektor B, maka bentuknya seperti ini, ke vektor B. Bisa juga yang lain gitu ya, bisa juga sebaliknya. Nah, kita baca dulu di sini. Jika vektor A diproyeksikan secara tegak lurus atau proyeksi ortogonal pada vektor B, maka akan diperoleh sebuah vektor baru yang segaris dengan vektor B. Nah, berarti kalau segaris, berarti kemarin udah belajar ya tentang segaris ya, berarti titiknya itu sejajar dengan vektor B, seperti itu. Atau titiknya itu bisa dilalui garis yang sama dengan vektor B. Nah, dan titik awalnya berimpit dengan titik awal vektor A dan B. Berarti kalau titik awal vektor yang baru ini berimpit dengan vektor A dan B, berarti otomatis di sini ya. Nah, ini siku-siku nih karena yang tegak lurus. Nah, ini adalah vektor barunya, yaitu adalah vektor C. Vektor baru tersebut disebut proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B. Sedangkan panjangnya disebut proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Jadi, panjangnya ini nanti itu disebut dengan bukan panjangnya, ini cuma ini doang ya, tandanya. Kemudian kalau dia koreksi vektornya itu yang ini nih, berarti vektor C. Kemudian kalau panjangnya vektor C itu atau kita sebut di sini dengan proyeksi skalarnya ya, seperti itu. Atau bisa juga kebalikannya, yaitu ketika saya punya vektor A dan punya vektor B, kemudian kalau tadi dari A ke B, pada B gitu kan, dari vektor A diproyeksikan pada vektor B. Nah, sekarang kebalikan dari vektor B kita proyeksikan terhadap vektor A. Sudutnya seperti ini. Maka di sini nada siku-sikunya, maka di sini adalah vektor C-nya. Gitu. Jadi tergantung pada vektor siapa. Kalau di sini pada vektor B berarti vektor C-nya segaris dengan vektor B. Kalau pada vektor A berarti vektor C-nya itu segaris dengan vektor A, seperti itu.
Nah, ini ada dua rumus sebenarnya. Jika vektor A diproyeksikan secara ortogonal pada vektor B, maka proyeksi skalar ortogonalnya atau panjang vektor proyeksinya adalah gini. Jadi kita anggap panjang proyeksinya itu adalah C ya. Berarti biasa sih pakai yang ini nih rumusnya. Panjang vektor C atau proyeksi ortogonal skalar dari vektor A ke B, vektor A pada B, maka tinggal dikaliin aja. Vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Seperti itu. Nah, panjang vektor B-nya ini karena dia A pada B gitu ya. Karena di sini diproyeksikan secara ortogonal A pada B. Misal nanti di soal vektor A yang vektor B yang memproyeksikan vektor B diproyeksi secara ortogonal pada vektor A. Nah, berarti kan kebalik ya. Otomatis ini juga jadi A. Tapi atasnya tetap yaitu A dikali B. Seperti itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah kalau dia proyeksi vektor ortogonal, kalau tadi skalar, kalau sekarang vektornya. Berarti hasilnya dalam bentuk vektor. Bentuknya biasa seperti ini. Jadi kita misalkan dia dengan vektor C sama dengan panjang dari dikaliin ya, vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan vektor panjang vektor B dikuadratkan, baru dikalikan dengan vektor B. Jadi kalau kalian lihat itu sebenarnya hampir mirip, atasnya sama, bawahnya di sini panjang vektor B aja, tapi di sini panjang vektor B dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektor B. Otomatis dia hasilnya pasti dalam bentuk vektor, seperti itu. Oke, ini contohnya, ada 4. Kita lihat ya, langsung ya. Nomor 1. Misal diketahui vektor A dan vektor B dengan panjang vektor A sama dengan 4 dan panjang vektor B-nya sama dengan 5. Dan sudut A dan B-nya yang dibentuk sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B itu adalah 150 derajat. Tentukanlah proyeksi skalar vektor A pada B. Nah, di sini ada kata-kata skalar atau nanti bisa juga disebutnya tentukanlah panjang proyeksi vektor ortogonal. Kalau di kata-kata panjang berarti dia rumusnya pakai yang skalar ya. Nah, di sini jelas banget ditulisnya tentukanlah proyeksi skalar vektor A pada B. Berarti kita pakai rumus yang tadi yang ada di sebelah kiri karena hasilnya harus skalar. Jadi panjang biasa gitu ya. Oke, kita anggap dia vektor C, yaitu hasil dari proyeksi A terhadap B. Kita boleh pakai rumus ini nih karena sepertinya lebih mudah gitu pakai rumus ini. Nah, berarti di sini tinggal panjang vektor A-nya itu 4 dikalikan dengan kosinus alfa. Alfanya di sini 150. Berarti 4 dikali cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Kita kalikan hasilnya adalah tanda mutlak ya, ini dalam mutlak ya, karena dia panjang itu dia harus positif, nggak mungkin negatif. Min 2 akar 3, karena dia mutlak, karena dia panjang, atau proyeksi skalarnya, berarti dia harusnya positif. Hasilnya harus positif, maka hasilnya di sini adalah 2 akar 3, seperti itu. Untuk yang nomor 2, tentukan panjang vektor hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, kalau kalian lihat di sini tentukan panjang vektor hasil proyeksi vektor A pada B. Berarti kalau ada kata-kata panjang, ini kita pakai skalar ya. Tadi yang saya bilang kita pakai skalar. Nah, di sini vektor A, di sini vektor B, ini belum ada sudutnya. Kita cari, bisa ya kita kaliin ya. Waktu itu udah belajar tentang perkalian vektor ya. Tinggal kalau nggak ada sudutnya berarti tinggal depan kali depan atau atas kali atas, tengah kali tengah, tambah bawah kali bawah kayak gitu. Nah, di sini panjang vektor B. Kita tulis di sini vektor A-nya adalah 3, 2, 5, kemudian vektor B-nya adalah 3 min 2, 6 dibagi akar dari ini panjang vektor B ya, berarti panjang vektor B yang ini nih, berarti
masing-masing komponennya dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan, ditambah min 2 dikuadratkan, tambah 6 dikuadratkan. Ini perkaliannya yang tadi saya bilang, tinggal atas kali atas, ditambah tengah kali tengah, ditambah bawah kali bawah. Jadinya 3 kali 3, tambah 2 kali min 2, tambah 5 kali 6. Yang di bawahnya kita rapihin, ini dikuadratkan jadi 9, ini 4, ini 36. Kemudian hasilnya adalah 35 per akar 49. Akar 49 itu adalah 7, kita ambil yang positif ya. Berarti 35 dibagi 7 itu adalah 5. Maka panjang vektor, hasil proyeksi vektor A pada B itu adalah 5. Atau panjang proyeksinya adalah 5. Panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah 5. Oke, kita lanjut. Nomor 3, tentukan proyeksi vektor ortogonal. Nah, di sini ada kata-kata vektor, tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Kalau tadi skalar, kalau sekarang yang ditanya itu adalah vektornya. Berarti kita pakai rumus yang sebelah kanan ya. Karena dia hasilnya dalam bentuk vektor. Nah, kita pakai rumus yang kanan nih, seperti ini. Berarti tinggal kita kaliin aja vektor A dikalikan dengan vektor B karena nggak ada sudutnya. Berarti sama kayak tadi, hampir sama kayak tadi. Berarti tinggal 3 min 2, 1. Sebelah sini 2 min 1, 4. Dibagi panjang vektor B-nya adalah 2 min 1 dan 4. Ini kita kaliin kayak tadi, atas kali atas, tambah tengah kali tengah, tambah bawah kali bawah. Kemudian bawahnya ini dirapihkan. Kalau akar dikuadratkan otomatis akarnya hilang ya, habis gitu. Nanti tinggal kita kalikan dengan vektor yang sebelah. Oke, di sini kita kaliin dulu 3 kali 2 tambah min 2 kali min 1 tambah 1 kali 4, taruh di atas. Kemudian akarnya hilang, berarti tinggal 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang ini adalah 2 min 1, 4. Nah, di sini hasilnya 12 per 21, di sini 2 min 1, 4. Ini bisa diperkecil lagi nih, sama-sama dibagi 3, dibagi 3, 4, dibagi 3, 7. Berarti jadinya 4 per 7 kita kalikan dengan vektor B-nya itu adalah 2 min 1, 4. Kenapa vektor B? Karena dia proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Tadi yang saya bilang A pada B. Nanti kalau seandainya dibalik, misalnya vektor B pada vektor A, otomatis di sini bukan B lagi ya, tapi A. Di sebelah sini juga sama A. Jadi tergantung dengan soalnya. Soalnya kalau pada B, berarti di sini bawahnya B, sebelah sini juga B. Tapi kalau pada A, berarti di sini A, sebelah sini A, atasnya tetap kayak gitu. Nah, ini kita kaliin masing-masing jadinya 4 per 7 kali 2 jadinya 8 per 7. Kita bentuknya kita nyatakan dia dalam bentuk aljabar. Berarti jadinya 8 per 7i min 4 per 7j plus 16 per 7k. Ini adalah hasilnya. Seperti itu. Oke, yang terakhir nomor 4. Diketahui panjang vektor A sama dengan 4. Vektor B-nya masih dalam bentuk vektor ya. Kalau ini cuma panjang 2, 2, 1 dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Tentukanlah proyeksi vektor, lagi-lagi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. Berarti kalau vektor A pada B seperti ini juga rumusnya pada B, berarti di sini B, sebelah sini juga B. Kemudian karena di sini ada sudut, berarti kita pakai rumus perkalian atau rumus dot product yang kalau vektor A dikalikan dengan vektor B itu hasilnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus alfa. Masih ingat ya? Nah, kita karena di sini udah ada panjang vektor A, berarti ini kita langsung cari aja panjang vektor B-nya. Panjang vektor B yaitu tinggal masing-masing komponen dikuadratkan, kemudian dijumlah lalu diakarkan, jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini adalah 4 tambah 4 tambah 1, 9. Akar dari 9 adalah 3, karena ini panjang ya, jadi harus kita ambil yang positif. Berarti 3, berarti tinggal kita tulis kalau rumus dari dot product yaitu vektor A dikalikan dengan vektor B itu adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus alfa. Bawahnya tetap ya, sama, sebelah sini juga sama. Nah, langsung kita kaliin panjang vektor A di situ adalah 4, panjang vektor B-nya di situ adalah 3, kemudian kosinus sudutnya adalah 60 derajat. Yang di bawah adalah panjang dari vektor B dikuadratkan. Nah, karena di sini kuadrat,
akar sama kuadrat itu berarti habis ya. Jadinya 4 kali 3 itu 12, kosinus 60 adalah setengah, akar dari 9, akarnya ini kita kuadratkan, nanti tinggal 9 aja. Berarti jadinya 6/9, 12 dikali setengah itu 6, bawahnya akarnya hilang karena dikuadratkan, jadinya di sini 9, dibagi 3, sama-sama dibagi 3, berarti jadinya 2, yang bawahnya di 3 gitu ya, tinggal 2/3 kita kalikan dengan 221, maka hasilnya adalah 4/3i ditambah 4/3j ditambah 2/3k. Oke, sampai di situ ya. Itu hasilnya. Jadi kalian tentukan dulu kalau baca soal nih, karena dua-duanya sama-sama proyeksi ortogonal. Bedanya itu adalah ingin dinyatakan secara apa? Apakah dia ingin skalar, berarti panjang dari proyeksi ortogonal itu sendiri, atau vektornya. Jadi bentuknya vektor atau bentuknya skalar seperti itu. Jadi dilihat dulu ya, kita amati dulu soal bentuk soalnya. Yang ditanya itu ingin dinyatakan dalam bentuk skalar atau ingin dinyatakan dalam bentuk vektor. Oke, sekian materi kita untuk hari ini karena materi vektor itu nggak terlalu banyak. Cuma soalnya itu bervariasi, jadi silakan kalian ulang-ulang kembali karena PHB kita atau PTS kita nanti di pekan depan akan materinya full vektor seperti itu ya, dan kita akan latihan soal. Oke, cukup sekian saya rasa. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.